Jadi gini, lu pada juga pasti udah sempat lihat lah beritanya, mungkin lewat di timeline atau dikirim di grup WA keluarga, tentang orang yang nemuin dompet orang di jalan dan berhasil menguras rekening tabungannya. Nah itu berita cukup sederhana kan, udah jelas gitu loh, kayak oh ya udah. Tapi ternyata yang sangat-sangat membuat saya pengen banget membuat video ini adalah komentar-komentar terhadap berita tersebut. Netizen-netizen yang mulutnya kayaknya emang bener-bener, wah kok bisa lu wow. Jadi jelas kan, ada orang nemu dompet orang di jalan, ya, bukannya dikembalikan malah menguras isi tabungan dari ATM di dompet tersebut. Lalu apa kata oknum-oknum netizen terhadap hal tersebut? Dia nggak salah, kan itu nemu, bukan maling. Hah? 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 Untuk konteks ya, kalau kalian malas baca beritanya ya dan pengen banget tahu nih dari gua, ya udah gak kasarnya gini deh, dan gua akan tetap sarankan lu cari beritanya, banyak kok di mana-mana. Intinya ada orang nemu dompet orang di jalan, bukannya dikembalikan malah dipakai untuk menguras rekening ATM korban tersebut. Kenapa kok dia bisa tahu PIN ATM dari orang tersebut? Karena kebetulan banget PIN ATM orang tersebut adalah tanggal lahir yang bisa dilihat di KTP. Diambillah duit sekitar puluhan juta lah, dan habis dari situ dilaporkan, dan ternyata syukur banget dia ketangkep sama polisi. Nah, pada saat ketangkap sama polisi, keluarlah beritanya. Nah, beritanya udah selesai sampai di sini. Gue nggak mau komentarin, selesai ya. Sesuai sama yang diberitakan aja. Yang mau gue obrolin adalah komentar orang-orang terhadap berita tersebut. Yang bilang yang seperti tadi gue bilang gitu loh. Dia nggak salah, kan itu nemu, bukan maling. Gimana? Dia nggak salah, kan itu nemu, bukan maling. Iya bener ya, gue juga nemu tuh motor lu di parkiran. Nemu, gue nggak maling, nemu. Kadang-kadang juga gue suka nemu tuh jemuran orang. Nggak maling, gue nemu. Kebetulan jemurannya jatuh di tanah, ya gue nemu lah jemuran, ya kan. Motor-motor yang diparkir sembarangan pinggir-pinggir jalan, kategorisasinya nemu nggak tuh? Kan ini bukan tempat parkir. Kalau mungkin kalian mau salahin contoh gue yang pertama, itu kan tempat parkir, no, lu maling, no. Oke, berarti motor-motor yang diparkir secara ilegal, itu berarti kategorisasinya nemu ya. Jadi kalau misalnya diambil ya nggak apa-apa, kan bukan maling kan. Iya, kenapa kok bisa ada orang berpikir bahwa sesuatu yang gue temukan langsung finders keepers gitu. Pada tahu gak sih finders keepers ya? Yang nemu yang punya gitu. Pala lu gue nemu tuh. Gue yang punya. Jadi komentar-komentar kayak gini tuh banyak banget di video-video kayak gitu. Terutama di, gue males aja jemput aplikasi, ntar kalian ngomongin, wah orang-orang ini, orang-orang aplikasi ini gitu. Padahal kan itu ya sebagian gitu. Gue yakin di semua aplikasi banyak orang aneh-anehnya. Tapi memang kebetulan banget di aplikasi ini nemunya. Karena yang gue temuin cuma dikit nih, udah banyak mulai tenggelam. Karena udah cukup ramai juga nih diomongin di sosial media lain tentang kelakuan oknum-oknum netizen yang komen di video tersebut. Kok sampai ditangkap polisi, kan dia cuma nemu. Iya, ngapain ditangkap ya? Harusnya diapain tuh kira-kira bang? Coba kasih tahu gue bang. Giliran maling dibiarin, ini orang nemu malah ditangkap, aneh lah. Nggak, kata siapa? Nggak ini. Apa? Kenapa maling dibiarin? Siapa maling dibiarin? Wah kacau. Mana ada maling dibiarin? Itu banyak maling sampai digebugin warga dan ditangkap di penjara lain-lain. Mana ada maling dibiarin? Argumen lo udah ngaco anjir. Yang pertama gini loh, gue nggak tahu dia baca berita, dia nonton video full apa enggak, itu video-video short di TikTok, di YouTube atau di Instagram gitu. Karena orang ini bukan cuma nemu terus ditangkap ya. Kayak konteksnya udah jelas ya. Orang ini nemuin dompet, bukannya mengembalikan malah menguras rekening dari korban. Di situ kesalahannya. Jadi kesalahan orang ini bukan menemukan dompetnya, tapi menguras isi tabungan seseorang. Sampai sini jelas gak sih? Kayaknya cukup jelas ya. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi deh kayaknya untuk menangkap kejelasan argumen tadi gitu ya. Orang ini ditangkap bukan karena dia menemukan dompet, tapi karena dia menguras isi rekening di dalam dompet ATM-nya, kartu ATM tuh, kartu debit. Paham gak? Bang, tolonglah bang, paham lah bang. Loh itu rezeki dia, bah! Aduh, kalau ngomong konsep rezeki itu takut salah ngomong gue. Gimana ya? Lu pada deh yang komentar di bawah deh. Apakah yang kayak gini namanya rezeki gitu? Yang kayak gini disebut rezeki gitu? Boleh lu definisin yang kayak gini rezeki gitu? Wow, kok bisa-bisanya lu ngomong ini rezeki? Padahal dia bukan koruptor loh. Ya kan kriminal nggak cuman koruptor bang. Kriminal banyak bang. Lu bunuh orang, lu gebugin orang, lu doxing orang, lu ngehack akun orang, lu apalagi menggunakan atau salah menyelewengkan kepercayaan orang, penipuan, abuse power, KDR. Nggak cuman koruptor bang yang ditangkap polisi. Jelas-jelas salah dia nggak jaga bener-bener dompetnya. Nah ini yang sangat pengen gue bahas cukup panjang nih komentar yang kayak gini. Jelas-jelas salah dia yang nggak bisa jaga dompetnya. Nggak, ini gue sering banget nemuin di Indonesia, yaitu adalah victim blaming, nyalahin korban. Kalau ada orang kecopetan, salah lu yang nggak bisa jaga barang. Kalau ada orang kemalingan, salah lu yang nggak bisa berikan proteksi lebih. Kalau ada orang dijahatin orang, intinya adalah salah lu terlihat lemah. Why we choose to blame the victim? Kenapa kita tolol-tololin victim ya? Iya gue ngerti, maksudnya
Maksudnya mungkin lu akan tidak kemalingan kalau lu mungkin dompetnya dirantai gitu kan. Mungkin lu tidak akan kemalingan mobilnya kalau lu selain gembok mobilnya lu gembok pagar sama lu kasih penutup yang ruko-ruko gitu. Ya mungkin lu nggak kedoxing kalau misalnya lu dulu nggak tolol gitu, nggak ngerti gitu tentang internet. Jangan share nomor telepon lu gitu di status Facebook gitu. Ini menurut gue keterlaluan. Ini menurut gue mentalitas yang sangat berbahaya. Karena itu bisa diomongin setelahnya, ngerti gak sih lo? Jangan salahin, salahnya tetap mesti dimaling dong, ngerti gak sih? Salahnya tetap dimaling dong. Ya ada orang kemalingan. Salah yang kemalingan apa yang maling? Yang maling, jelas. Kenapa? Salah lu ngerti gak sih? Kayak it's not okay untuk bersikap seperti itu dan tidak membuat lu jadi lebih keren, lebih baik dan lebih wise atau lebih banyak wisdom. Nggak, malah kelihatan lu jadi kayak asshole yang demen-demen ngoreksi orang. Tapi ntar pas giliran lu kemalingan, lu nggak mau digituin orang juga kan? Salahnya di mana ya? Salah kriminalnya, salah yang berbuat kriminal. Titik sampai di situ dulu. Kalau lu mau saran, wah next time kalau mau lebih bagus nih pagar kita tinggiin. Oh kita kasih kunci ganda, kunci 3, kunci 4, tambahin CCTV dan lain-lain. Itu bisa nanti. Tapi jangan salahin korban. Bisa nggak kita jangan mulai salahin korban dan mewajarkan yang kayak gini, yaitu nemuin sesuatu di jalan itu finders keepers gitu. Tapi tendensinya gue lihat tuh ini bukan lagi kayak semacam bercanda atau belaga bego atau ngetrol atau apa gitu, atau kayak ya udah sih gitu, atau victim mentality belaka gitu. Tapi lebih kepada banyak di sekitaran kita ternyata orang-orang itu yang mendapatkan uang dengan cara yang sebenarnya kurang baik. Tapi mungkin nggak terlalu ke-expose gitu sebagai sebuah yang kriminal gitu. Jadi kayak khawatir gitu, kayak wah jangan-jangan yang gue lakuin dulu tuh salah gitu. Jadi daripada mengakui itu kesalahan atau membeberkan juga hal itu salah atau tidak perlu mengomentari hal itu, tapi ini kayak sesuatu yang ini bener tahu, jangan salahin gua gitu. Ini sesuatu yang bener tahu, percaya dah sama gua, percaya dah. Asli EG percaya dah. Dan hal ini kan nggak terjadi sekali dua kali di sekitar kita gitu. Ada truk ketumpahan, truk barang isi beras, isi makanan, isi kaleng, isi bantuan, isi air, bensin dan lain-lain. Udah banyak banget orang ngambil gitu aja kan, menganggap itu sebagai sesuatu yang emang hak dia. Wah kalau dia jatuh ke jalan gara-gara kecelakaan ya itu jadi milik masyarakat. Hah? Itu yang jelas-jelas kita lihat di sekitar kita kan. Dan ini buat gue sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Ini mengerikan loh. Lu sadar gak sih gue bikin video ini tuh bukan cuma buat for the commentary sake gitu, tapi juga mengerikan. Maksudnya gini, orang-orang kayak gini ternyata gak sedikit. Dan mereka ini tuh tinggalnya gak jauh loh. Tinggalnya di dalam sini, tinggalnya di sekitar kita. Dan mereka adalah orang-orang yang kayaknya udah ready gitu untuk ngelihat sesuatu jatuh ke jalan. Itu kan jadi finders keepers. Dan membenarkan ketika itu terjadi ke orang lain juga. Atau bahkan bukan di case tentang bagaimana barang jatuh, barang nemu itu boleh kita ambil sebanyak-banyaknya, tapi juga bagaimana ini semua salah korban. Jadi kalau lu yang nggak bisa jaga barang lu, ya itu udah rezeki si maling, itu udah hak si maling. Ini kan mengerikan sekali kita hidup di sekitar orang-orang yang berpikir seperti itu. Sangat-sangat menggigil gak sih lu? Ini yang kelihatan, ini yang ditemuin. Belum lagi yang gak komen. Lu pada bisa gitu ya hidup tenang di mana lu tahu bahwa sekitaran lu ada yang kayak gitu? Gue jujur malah enggak. Gue sangat-sangat khawatir sekali. Sangat-sangat waduh kok bisa begini nih gue tinggal di masyarakat yang beberapa orangnya gitu, oknumnya berpikir seperti itu, bahkan berani untuk berkomentar dan berpendapat seperti itu. Kalau kalian bisa nyantai dan tenang-tenang aja, coba kasih tahu gue gimana caranya. Tolong di komen di bawah. Gimana lu bisa tenang menghadapi hidup dengan fakta bahwa ada beberapa orang yang mewajarkan hal-hal kayak gini, berpikir dan bisa berpendapat kayak begitu, kayak nggak punya common sense, bener-bener mengabaikan common sense, dan jumlahnya nggak 1-2. Coba tolong bantu gue ke kolom komentar di bawah biar pikiran gue jauh lebih tenang setelah gue melihat fenomena ini. Tapi ya semoga nggak ada lagi di antara kita yang kehilangan barangnya, kelupaan, jatuh dan lain-lain. Semoga kita ya aman-aman aja, dan semoga di sekitaran kita melihat ada barang jatuh melakukan sikap yang orang normal lakukan, yaitu berusaha untuk menemukan pemiliknya. Nggak sampai dicari, minimal dikasih ke pihak berwajib atau berusaha dihubungin kalau ada nomornya di situ atau gimana lah. Yang penting nggak dikuras ATM-nya atau diambil duit di dalamnya, dikembalikan gitu. Duh, gue mau ngebandingin dengan situasi di negara lain, ntar dibilang gitu. Aduh. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kekhawatiran kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa bantu gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.